Yo 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 Syutoda Podcast. Ya Robbana Naon deui ku naon? Suasana lebaran kene. Idul Adha. Bener. Gimana kemarin pada nyate? Oh, iya benar. Selamat Idul Adha ya buat teman-teman pendengar Syutoda Podcast. Kumaha tuh? Apa? Id Mubarak. Tabarakallahu wa minkum. Ngaco deh wae, emang sekarawat unggul. Ya sekali lagi selamat Lebaran ya. Lebaran. Ya, bagi yang merayakan ya. Gimana nyate enggak bau kambing enggak? Orang mah taras ya sebenarnya. Orang Nyate tadi mah. Maksudnya nggak nyate gitu. Gua mah jadi kayak makanannya kayak Idul Fitri aja. Opor sama Oh iya, opor, ACDC, AC cabe ya. ACDC kayak gitu aja, nggak pernah jadi, nggak tahu ya. CB atuh cabe mah, ACCB, AC cabe. Udah. Serehe. Jadi acara ini kultum lama-lama nih ngomongin. Kultumnya. Oke, kita kembali lagi ya di Syutoda Podcast. Kultum by the way kuliah 7 minggu ya. Setelah setelah 1 minggu nih kemarin terakhir tuh kita ngebahas Barcelona ya, Terlilit pinjol. Wangkong kan itu ya. Wangkong. Jangan lupa ditonton juga tuh. Betul. Tapi bentar, kayaknya sekarang lebih mending bahas bursa transfer deh, lebih buser. Soalnya ini geliat bursa transfer makin makin edan sih sebenarnya dari minggu lalu ya. Belanja terus. Banget. Belanja. Mulai dari mana nih? Dari Liga Inggris kali ya, enaknya IPL, oke, dari yang paling IPL. rame tuh sekarang tuh. IPL mungkin dimulai dulu dari Liverpool ya. Liverpool walaupun ini bukan pembelian pemain, kemarin kan Nunes mah udah ya. Tapi bisa main sama Andy Carroll katanya. Pada kenal Andy Carroll. Gara-gara lasut Ya dia ya. kemarin lawan MU. Dari Liverpool, pertama sih yang mau gua Kabar mention, baik ya. Kabar baik buat Liverpoolian. Nah, itulah namanya. Slingshot Club. The Cop, Muhammad Salah, the King of Egypt, Pharaoh, si Raja Revenge. Akhirnya perpanjang kontrak. Jadi setelah Sadio kemarin ada kekhawatiran mungkin di antara Liverpoolian ya, Sadio Mane cabut, terus Muhammad Salah kontraknya sisa setahun. Wah, gimana nih gitu. Ternyata alhamdulillah Muhammad Salah dapat hidayah pada Idul Adha. Akhirnya misalkan Idul Adha. Akhirnya Muhammad Salah perpanjang kontrak gitu ya. Motong kambing enggak? Kayak atumannya kambing sapi Pak aja. Sapi limosinnya gitu. Sapi Jokowi 5 miliar lu bisa 7 keluarga. Itu Muhammad Salah deh perpanjang kontrak dari Liverpool ya. Akhirnya. Terus mungkin ke Manchester City lah ya. Kita bahasnya per klub deh kali ini. Biar lebih asik. Nanti rumor resminya kita mention satu-satu gitu. Ke Manchester City ya kemarin udah dibahas sebenarnya sama Bung Elmi tuh. Cuman yang menariknya gitu gini ya, kan nanti City tuh ngejual 2 pemain ke rivalnya. Yang pertama itu Gabriel Jesus ya. Iya, ke Arsenal ya. Arsenal. Sekarang kemarin terakhir tuh yang rame tuh Raheem Sterling. Chelsea ya. Benar. Iya benar. Sebelum kedua itu sebenarnya City setelah Erling Haaland sama Julian Alvarez yang kita udah mention, datengin pemain tengah. Betul. Kan? Yang udah kita bahas juga sebenarnya kemarin tuh Calvin Phillips. Calvin Klein eta mah cangcut Pak ini. Cangcut, sempak. Calvin Phillips betul gelandangnya timnas Inggris. Ini memang menurut gua walaupun bukan pendukung Man City, ini gila sih gitu. Pembelian Calvin Phillips. Lini tengahnya City yang kita tahu sangat dominan, sangat dikdaya, makin dinamis gitu dengan kehadiran Calvin Phillips gitu. Kita sama-sama tahu lah musim lalu dengan Fernandinho kaptennya udah uzur 30 sekian. Udah saying goodbye ya. Ya udah cabut juga dari klub. Otomatis kan gelandang yang bertipe defensifnya tinggal Rodri. Jadi ada ketergantungan tuh
di Manchester City itu terhadap Rodri menurut gua bahkan lebih besar daripada ketergantungan mereka ke Kevin De Bruyne gitu. Oke. De Bruyne sih masih oke lah, De Bruyne talisman ya, masih Iya, jadi Mas, pemain andalan, tapi kan Ilkay Gundogan pun kadang bisa mengisi lah gitu masih ketika banyak yang bisa nggantiin perannya lah. ya kalau gitu kan, apalagi kalau bicara soal hasil gitu ya, gol, assist gitu. Gundogan juga kan kemarin sebagai faktor penentu Iya, City berhasil juara gitu. Motornya nggak cuma di Kevin De Bruyne lah ya. Nah, Kita bisa tapi- bicara seperti itu. Betul. Nah, tapi si balancernya gitu yang ngebuat lini tengah balance itu hanya Rodri. Nah, sekarang kehadiran Calvin Phillips Makin dalam aja squad. iya makin gila sih gitu. Kita lihat juga nih, kan kadang-kadang transfer pemain Inggris tuh ke Iya, ke benar klub sih. gede tuh kadang-kadang gagal. Sebelumnya Jack Grealish tuh. Iya benar. Cuman iya betul. Ya, Cuman kan? kalau Grealish bedanya mungkin karena ya gimana ya, sama aja Di sih lini sebenarnya. depan juga ya. Bukan. Tadinya mau bilang gini, Grealish datang ketika lini depannya City itu udah dominan, tapi kan ya ini juga sama Ini sih juga ya. sama, Iya, Calvin sama. Phillips juga sebenarnya. Sama. Ya mungkin ujung-ujungnya hanya Calvin Phillips tuh nggak akan kayak dia di Leeds United di mana jadi setiap minggu starting Iya, gitu iya. kan. Mungkin hanya jadi satu dari sekian banyak roda gigi lah di lini tengahnya gitu. Dan bedanya kalau Grealish kan ini satu roda gigi ini harganya 100 juta gitu. Iya, Mungkin itu gitu ya. bedanya Mungkin di sana, jadi ada bedanya ekspektasi lebih dari fans gitu. Jadi roda gigi atau sleting gitu. Nah, slating. Ayo jadi slating. Tutup buka. Nah, oke. City tadi bahas ke poinnya Bung Arya ya, menjual 2 pemain ke rival. Dulu siapa sih? Van Persie kan paling ya. Rival tuh iya Van Seinget Persie. gua mah ya yang paling ini mah Van Persie sih dari ya maksudnya notabene ujung tombak Arsenal, kapten Arsenal pindah ke United gitu kan itu. Lagi panas juga. Judas banget Iya, kan ya, itu istilahnya. paling soalnya pemain kunci bener-bener. Walaupun banyak sih sebenarnya kan kayak Ashley Cole, Arsenal Iya, ke Chelsea. Mkhitaryan pernah juga kan. Aduh, jauh-jauh itu mah Juan nggak- Mata paling. Juan Mata Chelsea ya, MU. Juan Mata gitu Tapi kan. nggak ada yang mau Sewaf Van Persie sebenarnya ya, Iya. karena ya mungkin ya Sterling sama Gabriel Jesus sudah nggak terlalu sering dipakai juga kan sebenarnya. Iya, bukan aktor utama gitu ya mungkin ya Iya, bahasanya ya. iya, Beda iya. kayak Van Persie yang Bukan memang kunci lah ya, bisa dibilang bukan pemain kunci karena ya kita tahu City kan kedalaman skuadnya Iya. nggak ada lah yang namanya pemain kunci Ya, sebenarnya. tapi gimana nih di Chelsea-nya sendiri, si Sterling tuh bakal gimana nih? Kira-kira Oke. gitu. Sterling sebenarnya memang dari awal salah satu agenda Chelsea di transfer window kali ini tuh memang adalah memperbaiki lini depan ya, terutama di sektor sayapnya gitu kan. Karena sama-sama kita tahu ngincer Rafinha gitu kan, terus udah gitu kehilangan Lukaku gitu, walaupun Lukaku center forward ya, tapi maksudnya Lini depan lah ya. lini depan Dari harus gedor, dari ada gedor. penyegaran di lini depan sama di lini belakang. Nanti kita ke lini belakang. Sterling sebenarnya menurut gue lebih besar kemungkinan untuk jadi faktor X untuk Chelsea gitu, supaya mereka lebih dekat ke Liverpool dan Manchester City gitu kan. Sama-sama kita tahu walaupun Chelsea peringkat 3 kan, Iya, 3. peringkat 3 jauh kan, tapi jurang secara performa, secara poin juga jauh gitu. Mungkin Sterling bisa membuat si gap itu lebih dekat gitu toh. Harapannya mungkin. Harapannya ya, dan lebih besar daripada Gapjes ke Arsenal kalau menurut gua ya gitu. Walaupun kemarin Gapjes di pertandingan persahabatan pertama Arsenal lawan Nuremberg langsung brace ya. Ya, Dua 2 gol dan pasti akan jadi pilihan utamanya Mikel Arteta lah Ya. sebagai ujung tombak Arsenal. Cuman nggak tahu ya. Bentar, Lacazette udah ke Udah, Lyon balik lagi ya? cabut kan Lyon, kemarin kan iya, udah kita bahas juga Nggak ada striker sisa Eddie Nketiah itu kan. Nah jadi striker. maksud gue balik lagi ke Sterling, kalau misalnya proses adaptasinya seamless gitu ya, lancar gitu kan terhadap taktik Tuchel, Iya. Kayaknya gue rasa sih bakal Bahaya ya. bahaya bahaya. gitu loh. Karena apalagi di Chelsea itu pemain dengan karakteristik seperti Sterling itu belum ada menurut belum gue. ada. Selama- Ada yang mirip-mirip paling Ziyech tapi Ya nggak dipakai juga kan. Ziyech semenjak Thomas Tuchel mengambil alih jadi kurang perform lah ya Iya, gitu kan. udah jarang dipakai. Dan selama ini kan di belakangnya Kai Havertz tuh
kalau nggak Mason Mount, Christian Pulisic kan. Christian Dua Pulisic. ini yang lebih notabene seperti attacking midfielder gitu, advanced playmaker gitu kan. Sementara Sterling bisa membuka dimensi serangan Chelsea lebih ke arah sayap gitu loh maksud gua tuh. Iya. Jadi ada pilihan. Ada pilihan Ada lebih pilihan, dinamis ngasih lagi pilihan. gitu kan, bisa mengurangi perhatian tim lawan terhadap Kai Havertz gitu dengan Sterling ada di luar gitu. Betul. Sementara ya kalau Gabjes mah ya itu ujung Udah tombak pastilah dari itu formasi mah. 4-2-3-1 gitu kan maksudnya. Dari informasi yang ada, ini buat apa? Ya udah pasti jadi striker. Sedangkan Udah pasti kalau misalnya jadi. siapa tadi Sterling mah Sterling. jadi pilihan gitu ya. Nah, berarti bisa jadi nggak dimainin terus ini, berarti kan? Bisa jadi. Tapi lebih besar lah dia untuk jadi starting daripada di City gitu. Iya sih, dengan betul. notabene ya kita udah sering bahas ya Riyad Mahrez, Phil Foden Nah, gitu. itu mah terlalu mewah lah. Terlalu untuk mewah dibahas. gitu. Terlalu mewah. Yang Ya Gimana? jadi menarik dilihat gitu maksudnya menarik. Sterling apakah akan menjadi seperti RVP waktu pindah ke United, seperti Ashley Cole waktu pindah ke Chelsea gitu, atau ya Nggak gini gitu-gitu Ya, aja gitu gitu aja. ternyata jadi roda gigi di depan atau jadi roda gigi R. malah menghambat ya. Malah menghambat iya. Mundur. gitu. Benar. Tapi kita lihat aja lah nanti Sterling gimana ya. Betul. Apa namanya? Sepak terjang. Sepak terjang. Masih di Chelsea nih, gue pengen bahas nih gila sih. Ini ada makanya kita nggak seperti biasa ya, nggak menyajikan busernya, nggak resmi rumor karena ini kayaknya lebih menarik Kalau gini dibahas nih, per klub ya iya, gitu ya iya. untuk kali ini. Chelsea Chelsea itu lini belakang. belakangnya nih. Baru kehilangan 2 ya. Ya, Antonio Rudiger Dan Andreas Christensen gitu kan. Rudiger ke Madrid, Christensen ke Barca seperti yang udah kita mention. Belum lagi ada potensi bakal kehilangan 2 pemain lagi selain Rudiger dan Siapa tuh? Christensen. Azpilicueta sama Marcos Alonso. Mau diincar Barcelona dua-duanya ya. Diincar Buset. Barcelona teh mah gitu kan, Iya. walaupun belum pasti ya. Iya. Cuman untuk jaga-jaga dan tadi menambal yang memang sudah dipastikan Sudah bolong pergi, gitu sudah ya. bolong. Sudah bolong ditambah atau pakai gigi baru itu teh. Chelsea langsung belanja tuh di lini belakang revolusi anjir itu. Sebutannya Revolusi itu loh. lah. Hilang Rudiger dapat siapa? Kalidou Koulibaly dari Napoli itu Dari Napoli gila itu sih. emang back ngeri sih itu. Plek-plekan itu Ya. mah kan maksudnya secara apa ya? Ya itu kan Rudiger tuh strong gitu ya. Koulibaly juga Lebih gitu kan, lagi lebih malah strong ya. lagi gitu ya. Dan cuman dapat 40 juta, Pak. Ya, murah banget itu 40 juta hitungannya. euro. Memang usianya Kalidou Koulibaly udah 31 tahun, tapi memang kayaknya Chelsea mah nggak pernah concern gitu terhadap usia ya. Thiago Silva aja 37. Apalagi back kan 31 mah masih hitungannya masih muda lah ya. masih muda lah, usia-usia matang tuh. Prime. Ya masuk prime ya, Masuk benar sih. prime-nya benar seorang sih. back lah. Dan ya Koulibaly anjir, maksudnya dulu sebelum United beli Harry Maguire tuh kan tadinya pengennya Koulibaly. Waktu itu nawar 70 juta aja nggak dikasih sama Napoli gitu. Sekarang Chelsea bisa dapat 40 juta, itu bargain sih gitu kan. Pembelian yang cerdik lah gitu. Iya. Langsung Koulibaly. ya Ya 40 juta jor-joran dapat ya. pemain mateng zaman gini. Iya gitu kan sih. Iya itu betul ya, pemain mateng gitu. Udah nggak perlu diragukan lagi Iya, kualitasnya jelas. gitu. Track record CV-nya mentereng. Kapten Napoli ya? Kayaknya ya. Atau enggak ya. Tapi Insigne dulu. Iya. Tapi kan dari sejak lama udah jadi Kunci. kunci ya. Di Napoli Jadi back. buah bibir juga ya di Iya, setiap jendela transfer. Betul. Ada Pas. aja yang ngincar. Ya. Koulibaly itu sudah resmi bahkan katanya, tinggal formalitas penandatanganan kontrak dan tes medis. Oke, Katanya bahkan oke. per kemarin Koulibaly mau mau nyusul Chelsea, kan sekarang lagi pramusim di Los Angeles, Amerika Serikat. Koulibaly bakal nyusul katanya dalam waktu dekat. Selain Koulibaly yang sudah resmi, Chelsea juga karena kehilangannya cukup banyak. Ya, dan bakal kehilangan juga kan Ya tadi potensi Aspi juga. sama Alonso,
katanya sedang mendekati Presnel Kimpembe-nya PSG. Presnel Kimpembe backnya timnas Prancis. Mantep juga. Selain Kimpembe, nanti kita bahas Kimpembe-nya, Nathan Ake dari Manchester City. Ya, menariknya kan Ake itu sebenarnya didikan akademi Chelsea kan. Iya, dulunya di Chelsea. Sebelum dijual ke Bournemouth, terus sebelum dia proper lah pokoknya. Proper ya, pindah ke Bournemouth jadi buah bibir tadi mah gitu kan. Dibeli sama Manchester City, tapi memang cuma jadi pelapis lah ya gitu kan. Ada Aymeric Laporte, Ruben Dias, John Stones kan itu 3 back. Terlalu mewah lah kelas udah dunia. ngomongin City mah. Nah, Aymeric Laporte makanya jadi inget FM gua. Gua mah nggak pernah sih Gua pakai Laporte sama Matthias Ginter gua. Matthias Ginter ya. Ginter. Ya, jadi menarik disimak nih revolusi lini belakangnya Chelsea. Apakah akan sekali lagi tadi menambah, bukan daya gedor berarti ya, menambah kokohnya lini pertahanan Chelsea yang sebenarnya kan gua nggak tahu sih dari angka kebobolan atau gimana ya, tapi kalau gua pribadi ngedenger Chelsea itu pasti defense yang kuat gitu. Defense-nya kuat, Edward Mendy gitu kan, kemarin Rudiger, Thiago Silva gitu. Silvanya ngeri kemarin. Makanya apakah pemain-pemain ini bisa meneruskan gitu stigma tersebut, reputasi tersebut gitu Chelsea sebagai klub defense. yang punya defense yang kuat. Ya gitu. Oke, menarik itu. Itu tadi Liverpool udah, City ini nih, udah. Dari klub London lainnya nih kemarin kelewatan tuh Tottenham. Oh iya benar kelewatan. Di Charlison. Bissouma dulu sebelumnya. Bissouma. Ya, kelewat jauh soalnya tuh. Iya. Bissouma tuh. Bissouma dari Brighton Hove Albion. Iya. Ya, itu lini tengah kokoh, tangguh lah, kuat pokoknya tipe strong lah pokoknya. Cocok lah buat sepak bolanya Antonio Conte benarnya. Untuk Conte cocok banget sih itu. Dan betul tadi yang Bung Arya mention, selain Bissouma tadi, Tottenham resmi mendatangkan Richarlison, Heung-min ya, kalau disambungin. Richarlison, Heung-min ya. Oh iya benar sih. Ya, disambungin gitu kan. Oke. Orkes. Tapi Sob, menurut kalian nggak tahu gue jarang nonton Everton, Watford gitu ya. Richarlison emang bagus ya? Nah, itu pertanyaan gue maksudnya posisinya sebenarnya nggak jelas kan. Pokoknya dia tuh dibilang striker bukan, dibilang gelandang serang juga bukan. Kayak apa ya sebutannya, second striker lah sebutannya. Oke. Tapi ya itu, apakah sebenarnya Tottenham butuh atau enggak sih second striker tuh? Mungkin. Tapi kalau misalnya di atas kertas ya, tanpa memperdulikan ya ini mah mainin semua pemain terbaik lah, nggak usah mikirin ini karakternya gimana, itu karakternya gimana ya. Son Heung-min, Harry Kane, Richarlison gila sih. Iya, menarik sih. Walaupun tadi ya sekali lagi gue nggak sebegitunya merhatiin gitu Richarlison, tapi kayaknya daripada Lucas Moura mending Richarlison. Sebenarnya di timnas Brazil pun Richarlison dipakai sebenarnya. Iya, nah itu ya dipakai dia. Richarlison. Bahkan jadi nomor 9. Oh, 9. Jadi nomor 9. Oh. Karena kirinya Vinicius, kanan Neymar. Neymar nggak di kiri ya? Di kanan kalau di timnas mah. Vini yang di karena lebih ini ya, mungkin Neymar lebih versatil, betul. Iya betul. Jadi ya nanti atau mungkin bisa jadi ditaruh 2 di depan nih jadinya nanti. Iya bisa kan? Jadi 3-5-2 gitu. 3-5-2, 2 di depannya Kane, Richarlison, di belakangnya Son Goku jadi CAM dia. Oh iya bisa jadi juga. Jadi kan Son ditaruh di AM. Iya benar. Iya tapi ya sebenarnya kalau gue masih ngelihatnya tuh kan udah punya Kulusevski gitu Tottenham tuh. Iya makanya cuman ya memang kan kemarin salah satu pemain lini depannya Tottenham tuh Steven Bergwijn pindah ke Ajax. Itu striker bukan striker ya attacking player. Attackingnya timnas Belanda itu udah pindah ke Ajax, tapi ya masih ada Kulusevski, masih ada Lucas Moura. Ya coba bener dilihat nanti kemungkinannya entah jadi 3-4-1-2 berarti ya bukan 3-5-2 atau mungkin 3-4-3. Kemungkinan besar kalau gua pribadi sih ngelihatnya 3-4-3, Richarlison di kanan, Son di kiri seperti biasa,
Harry Kane tengah ya. Bisa sih, bisa. Atau mungkin buat kedalaman squad juga kita nggak tahu gitu. Nggak mau kalah nih, wah City mewah nih, Chelsea juga nambah mewah nih. Iya, benar sih. Tapi ya nggak mau kalah nih Conte itu ya orangnya keras. Iya, bisa jadi, cuman anjir maksudnya untuk apa namanya? Ini gimana ini? Oh, ini persahabatannya Tottenham kemarin menang 6-3 lawan K-League All-Star. Main nggak sih Richarlison? Jadi striker nomor 9. Oh, malah Harry Kane yang nggak dipakai. Harry Kane di babak 2 masuk tapi langsung ngegolin 2, di Richarlison enggak. Oh, masih adaptasi. Oh, berarti iya. Jadi ya bisa juga tuh jadi kompetisi ya. Buat, karena kan selama ini Harry Kane nggak punya pelapis yang punya pesaing, pelapis. Iya. Ya, bisa jadi kalau jadi striker, tapi nggak tahu ya, gue Tottenham tuh gue kalau ngebahas Tottenham gitu selalu ingat siapa? Ahmed Mido gue. Mido nggak? Kebel jauh bos. Sugan orang dek bahas Pavlyuchenko. Nya. Roman Pavlyuchenko. Ahmed Mido gue dari Egypt juga ya? Egypt juga, itu, tapi nggak salah ya memang sama-sama ya benar nggak benar sama-sama dari Egypt. Ya udahlah kita lihat lah ya. Ya Tottenham sepak terjangnya musim depan. Sekarang apalagi ini nih tim kaya baru nih akhirnya nih. Newcastle. Ya, Astana Anyar. Iya, Astana Anyar. Benar. Buat orang Bandung pasti notice lah. Astana akhirnya Anyar. Ini ya resmi mendatangkan Sven Botman. Oh iya. Yang digadangnya apa yang sebenarnya dirumorkan bakal ke Milan tapi akhirnya memilih ke Newcastle. Iya betul. Itu akhirnya resmi demi uang, bro. Demi uang ya. Pensiun mah beunghar. Benar. Dan lebih ya maksudnya kan Premier League pasti lebih menarik lah ya buat banyak pemain apa namanya? Usia apalagi usia Botman kan masih 21 22 kan. Muda lah. Ya, jadi memang ke Premier League lebih menarik lah Sven Botman. Jadi benar ya yang kita mention sebelumnya, Newcastle bergerak dari belakang. Dari belakang ke depan nih menuju. Kemarin kiper udah kan? Kiper udah si siapa? Ke Nick Pope. Kesukaan gue tuh Nick Pope. Terus udah gitu Matt Target back kiri dipermanenkan dari Aston Villa. Sekarang nambah Sven Botman. Kita lihat di tengah sama depannya nih siapa nih. Gue ntar lama-lama ini Premier League jadi gila aja ya. Jadi kan sekarang top 6 ya. Big Six bakal jadi Big Seven gak? Nah iya, tinggal gimana Newcastle nih gitu sebenarnya. Dan pergerakan di bursa transfer gitu kan pasti karena ya materi Newcastle bahkan untuk bersaing ke papan tengah ya itu menurut gua masih jauh. Musim lalu kan berjibaku di degradasi, mereka papan bawah degradasi. Hampir degradasi banget. Sebelum Eddie Howe masuk ya pelatihnya masuk di tengah musim. Newcastle di zona degradasi ya kayak Brighton kayak gitu, Everton, Aston Villa kan mereka menurut gue secara materi, West Ham, Leicester juga kan masih, itu kan masih lebih jauh lah, masih lebih bagus lah gitu dari Newcastle. Lah. Ya kita lihat lah mereka. Kita lihat apakah benar jadi Big Seven gitu kan. Kalau iya pun pasti ya menarik buat Premier League sih pasti ya. Menarik, kita lihat lah sepak bola ini nanti di musim depan ini kayak apa ya. Iya. Luar biasa nih Premier League nih. Terus aja ada pembeli baru, ada baru gitu. Iya, yang udah gua bahas sebelumnya di booster terakhir sama kita terakhir itu. Ini peta kekuatan Premier League tuh akan berbeda jauh gitu sama musim lalu menurut gua, apalagi tadi pemain kayak Sterling, Gabjes gitu pindah gitu ya ke rival. Betul banget. Siapa tahu nanti Chelsea lebih malah bersaingnya malah bersaingnya 3 tim gitu kan. Lebih seru lagi kan siapa tahu. Oke. It's the point wah repot tuh. Nah itu kan justru itu peak of football tuh kan, peak of competition tuh ketika nggak kayak musim La Liga, nggak kayak musim lalu City Liverpool sendirian di depan. Ya ini itu nih, IPL. Adalah belum bos. Apa lagi? Tim kalian gimana nih tim kalian? Anjing bener. Ngomong-ngomong IPL, katanya Big Six kan tadi baru 5 nih, 6 sama Newcastle. Mana? 6 sama Newcastle, lu suka ngaco aja lu. Iya makanya Big Six yang satunya lagi yang aslinya yang mana nih? Manchester United. Ya. Akhirnya finally. Tapi ya udahlah kita bahas ya. Akhirnya Manchester United resmi membeli pemain. Baru satu. Tyrell Malacia, bek kirinya Feyenoord.
ya memang Sudah resmi ya. sudah resmi dan kemarin di pertandingan persahabatan Sudah main setengah jam Iya. setengah babak lawan Liverpool di babak 2 masuk ya gantiin Luke Shaw. Cuman memang Malaysia ini apa ya bisa dibilang ya betul sih back sayap. Gua juga termasuk yang setuju back sayapnya United tuh kalah jauh mediocre lah dengan kalau dibandingin Chelsea, Liverpool gitu kan, Manchester City apalagi gitu. Cuman ya walaupun mungkin nggak akan langsung jadi pemain utama, pemain andalan ya Malaysia ini apalagi masih muda, jadi investasi lah jangka panjang. Memang kan Erik ten Hag juga ini udah suka banget ya udah ngebet si Malaysia tuh dari sejak dia masih di Ajax sebenarnya. Betul. Teman-teman pasti notice lah ada banyak potongan-potongan video waktu Ajax ketemu Feyenoord ya Erik ten Hag-nya notice. Wah itu Malaysia, itu siapa tuh pemain muda itu? Catat katanya gitu kan. Dan memang Van Persie pun menyarankan gitu. Oh iya, ternyata tuh sebagai sekarang jadi ini ya direkturnya Feyenoord ya Van Persie ya. Iya benar Malaysia. Cuman memang yang menjadi pertanyaan di posisi back kiri kan MU masih punya Luke Shaw sama Alex Telles. Iya, betul. Kemarin Alex Telles bahkan dipaksakan jadi back tengah. Itu aneh banget gitu. Ya, walaupun bekerja ya ternyata gitu. Ya walaupun tidak ya masih persahabatan lah ya, gitu. Satu masih persahabatan, dua masih kelelep sama bayi juga ya. Ya tapi ya nanti kita lihat lah gimana apa efek domino dari kedatangan Malaysia gitu. Apakah Malaysia justru akan mengalahkan Luke Shaw, menggeser Luke Shaw sebagai bek kiri utama. Betul. Dan ini menarik juga ya sebenarnya transfernya Malaysia ya. Kenapa? Hijack bro. Oh iya benar. Tadinya mau siapa? Hijack bro. Itu teh Malaysia. Marseille, ya? Iya betul. Lyon. Udah verbal agreement sama Lyon. Cuman beda 2 juta sebenarnya tawaran Lyon sama United. Cuman mungkin sekali lagi karena faktor EPL tadi. Ya, dan United dan Erik ten Hag enggak dan United sih. Kalau gua udah menganggapnya United udah nggak punya tuh bargain daya tarik untuk pemain ya, jadi kayak itu mah murni ten Hag aja. Liga Champion Hunter gitu. Ya cobalah kita lihat sebenarnya Malaysia itu ya sekali lagi secara gaya permainan ya tipe gitu itu memang back sayap modern lah gitu, beda dengan Luke Shaw, beda dengan Alex Telles apalagi Marcelo gitu berarti. Iya lebih kayak gitu ya ofensif gitu Marcelo, kan. Theo Hernandez betul gitu. Ya harapannya seperti mereka pendahulu itu tadi Marcelo dan Theo Hernandez. Kalau itu sih satu dari sekian banyak masalah United bisa lumayan ditanggulangi. Ada gigi baru gitu. Selain Malaysia dikabarkan belum resmi ya tapi ya. Memang belum resmi tapi dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Christian Eriksen. Yang waktu kita booster sebelumnya bilang mau ditolak tuh. Ditolak ya, ternyata ada agreement. Ya sudah verbal agreement memilih Manchester United daripada Brentford. Sekali lagi Tottenham semenjak Yves Bissouma mereka udah nggak lagi ngebet Christian Eriksen gitu ya. Lihat sama Eriksen pun bukan satu solusi gitu untuk lini tengah United tapi sekali lagi masih lebih bagus Eriksen daripada mayoritas lini tengahnya United gitu. Iya. Walaupun Eriksen udah usianya sekarang masuk 31 bahkan 31 gitu, udah nggak seperti Eriksen dulu zaman di Tottenham, tapi ya lumayan banget lah untuk pelapis. Iyalah. Bruno gitu kan. Atau misalnya kan Eriksen juga bisa main di belakang Bruno juga kan. Ya betul ya. Daripada Tominay. Nah itu mungkin juga untuk menambah kedalaman lini tengahnya ya, lini tengahnya United meninggal Paul Pogba yang sudah resmi ke Juventus. Ya akhirnya resmi ke Juventus bersama Di Maria tuh. Ya benar. Udah ini ya udah resmi ya itu. Udah dikasih nomor juga tuh Di Maria 22, Pogba 10. Oh 10-nya Dybala ya. Dybala yang berarti udah fix cabut kan Dybala. Alhamdulillah ya. Iya sih. Alhamdulillah. Udahlah gitu Pogba mah udah kumaha deui juga udah cedera wae joget wae. Enggak punya pride sama gitu, katanya Ronaldo mau cabut tuh. Denger aja. Iya memang benar Ronaldo katanya mau cabut. Kalau ngebuka ngelihat ada
rumor-rumor di Twitter di mana ada yang bilang mau ke Chelsea lah, ada yang bilang mau kemana lah, ada yang bilang mau kemana lah. Iya, menarik bahas Ronaldo ya. Ini agak maksudnya gak pernah kebayang gitu sama gua yang mengikuti banget karir Ronaldo dari United ke Real Madrid gitu ya, dan jadi sebesar apa dia gitu ya sama Lionel Messi. Sekarang posisinya ya memang udah usia senja, tapi kan tetap dia tuh seorang Cristiano gitu ya. Sekarang malah diasong-asongin ke klub gitu. Ditawar-tawarin gitu. Ya kan diasong-asongin gitu. Cimen. Sama si agennya Jorge Mendes ditawarin ke Munchen, ditawarin ke Chelsea gitu kan. Bahkan Chelsea katanya walaupun Todd Boehly-nya masih pemilik barunya ya, masih ya membuka kemungkinan gitu untuk merekrut Ronaldo, katanya sih Tuchelnya nggak mau. Gitu, karena ya apa ya, secara produktivitas, secara hasil Ronaldo memang masih perform banget. Top scorer Manchester United musim lalu. Ya, secara gol, secara output mah masih ada walaupun belum nggak seperti dulu ya. Tapi memang secara overall gitu, apalagi permainan, yang nggak bisa dipungkiri Ronaldo itu jadi kelemahannya United juga. Manchester United. Makanya banyak terbagi dua kan opini itu, ada yang bilang bahwa pendukung United ya, ada yang bilang bahwa kita nggak butuh Ronaldo gitu. Ada yang masih ngebelain Ronaldo. Ini dua opini yang menurut gua dua-duanya benar sih kok. Iya, masing-masing ada benernya gitu. Tadi yang ngebelain pasti akan berangkat dari outputnya Ronaldo gitu kan. Iya, pemain kunci yang gitu paling kan. produktif juga di MU. Tapi yang bilang sebagai beban liability juga bener, karena kemarin salah satu kegagalannya Ralf Rangnick mengangkat performa United malah makin jeblok tuh karena ini ada satu pemain yang tidak menjalankan instruksi dari pelatih gitu. Rangnick kan pengen timnya itu melakukan pressing segala macam, ya Ronaldo memang tidak melakukan pressing sih gitu. Klasik striker ya. Ya, jadi ya mungkin faktor usia, faktor ego juga mungkin ada gitu kan. Jadinya mungkin itu yang ngebuat Thomas Tuchel agak-agak enggak lah, gua agak ragu. Dia nggak mau lagi kejadian kayak Lukaku mungkin gitu kan. Beli mahal-mahal, nggak masuk skema. Ya, nggak bisa adaptasi ke skemanya, karena kan pasti kepengen pelatih tuh adalah beli pemain yang cocok dengan skema atau mau beradaptasi ke skemanya, bukan tim yang beradaptasi ke satu pemain gitu loh maksud gua. Jadi memang agak ironis gitu ngelihat kondisi Cristiano sekarang ya, diasong-asongin pada nggak mau gitu. Ya pas sedikit banyak, entah itu Thomas Tuchel, entah itu Bayern Munchen ya gitu ya, pasti kemakan juga tuh soal opini-opini publik mengenai Ronaldo yang jadi beban tadi, jadi liability tadi. Maksudnya egonya juga, ya kita tahu lah. Ya, pemenang Ballon d'Or berapa juta miliar kali kan. Iya. Pasti punya ego tinggi lah. Dan selain itu di MU juga kemarin mungkin ya itu tadi kita lihat pemain paling bagusnya kan, dan mungkin dia juga pasti ngerasa gitu, makanya egonya bakal makin tinggi lagi tuh. Dan dia tuh makanya pengen cabut kan karena gerah gitu. Karena gerah dia yang biasa juara. Ini no gelar bahkan nggak masuk Liga Champions. Betul gitu kan. Agak-agak anjir gitu. Ini image gua gimana? Nah, tapi sekarang dengan posisi diasong-asongin kayak gini terus nggak ada yang mau juga. Image-nya juga sebenarnya bakal kena, jadi serba salah Ronaldo gitu. Kalau menurut gua Cristiano memang katanya Erik ten Hag memang tidak ingin menjual Ronaldo, katanya memang dia masuk skema walaupun itu baik lagi media ya. Harus manis lah depan media gitu. Ya apalagi Ten Hag gitu ya. Dengan kemarin gua ngelihat berapa potongan video waktu dia mimpin latihan MU ya di Bangkok kemarin, di Australia, dia marah-marah terus kan gitu. Pemain MU tuh gak ada yang bener gitu kan. Jangan marah-marah terus. Nah, Cristiano mau nggak digituin masalahnya gitu, atau dan karena kan ini akan jadi dilema ya buat Ten Hag gitu. Yang notabene tegas lah gitu, terkenal tegas. Dia bisa tegas nggak ke Ronaldo? Sama Ronaldo, iya. Dan ketika dia tegas ke Ronaldonya mau nerima. Nah gitu. Itu dia. Itu malah nanti ngerusak harmonisasi segala macam, ya memang sulit ruang sih. Ruang ganti lagi. Gitu, ke masalah non teknis lagi. Ya menarik disimak Cristiano seperti apa. Walaupun Chelsea
ya kemarin beritanya terakhir Tuchelnya nggak mau sekali lagi. Ada kemungkinan menurut gua mah ke Bayern Munchen ada kemungkinan sebenarnya. Bisa jadi. Apalagi kalau Lewandowski cabut ya. Itu sih yang dari tadi saya pikirin sih itu. Kalau Lewa cabut, kalau emang ke Munchen kayaknya bagus juga sih. Iya, itu kan belum juga tuh ke Bundesliga tuh kan Cristiano kan. Walaupun sebenarnya si Lewa tuh kemarin udah ini ya. Apa? Udah apa? Udah ada di Barcelona katanya. Iya gitu. Iya, sempat ada lihat ada apa? Mobil lagi di Barcelona yang nyetirnya Lewandowski. Nikahan teman gitu mah, dan nikahan temen. Kalau gue taunya justru dia udah melapor ke markasnya Munchen buat pramusim. Yang gue tahu nggak ikut udah, gitu. Nggak datang kan pasti kan sebelum pramusim tuh tes medis lagi gitu, medical check up segala macem. Kemarin Lewandowski yang gue tahu mah udah ke markasnya Munchen ya. Panjang lah Lewandowski ngomongin Lewandowski ntar aja ya. Tapi ya tadi terakhir Cristiano sih kalau menurut gua menarik nih, harus diperhatiin nih sampai beres bursa transfer dia nih. Apakah dia stay? Iya, itu paling menarik tuh. Sekarang ini nih, udah kayaknya Liga Italia nggak ada yang menarik lah. Ya belum lah. Maksudnya, kemarin Lukaku kan udah ya. Lukaku, Mkhitaryan paling kan ke Inter, habis itu Milan kehilangan ya kaptennya Romagnoli. Kemana sih itu? Ke Lazio Romagnoli. Oh iya. Dia ke Lazio, habis itu paling nggak Origi masuk udah resmi, udah nggak ada lagi kayaknya Liga Italia. Kemana? La Liga ya? Kita ke La Liga kayaknya deh. Ya, La Liga. Di Espanya, Madrid kan belum ada lagi nih. Belum. Setelah terakhir siapa? Tchouaméni. Ini yang menarik, tim miskin kita semua ini loh. Akhirnya resmi ya mengumumkan Frank Kessie, Christensen sama Rafinha nih. Nah, Rafinha itu yang baru beli, baru resmi. Baru resmi nih, baru bener-bener resmi banget kemarin nih. Gila ini tim gila. Tahu utang banyak, tahu terlilit pinjol. Beli pemain terus. Ya memang di luar nalar sih, tapi ya udahlah ya. Maksudnya itu Rafinha menarik karena terakhir kita bahas diperbutkan banyak klub ya. Chelsea, Arsenal gitu. Bahkan Chelsea sudah diterima tawarannya oleh Leeds United, tapi memang Rafinha dan sang agen Deco Souza gitu kan lebih prefer ke Barcelona dan akhirnya berhasil lah ya. Berapa sih? Lumayan mahal kok itu, 70 juta something gitu. Duit dari mana, Bos? Nah, itu. Pinjol lagi, Bos. Nah, kemarin tuh uang siaran tuh kayaknya yang kemarin dibeli. Kayaknya. Uang dari Spotify itu kayaknya. Spotify ya. Yeah. Makanya kalau kalian pada pakai Spotify Premium tuh uangnya itu tuh Rafinha tuh. Buat Madridista, stop pakai Spotify Premium, pindah ke Apple Music. Ya, gue tanya lu masih pakai Spotify kan? Spotify kan kurang mah Android tuh. Apple Music. Ya bayalah Merean kabar bae. Kasihan. Biar ada perlawanan, Betul. Tetap sodakoh walaupun itu musuhmu. Anjir. Pak Ustad. Iya, beresin dulu. Langsung jadi alim kia. Alim mung. Oke. Selain itu yang udah kita obrolin juga tuh di yang kemarin Wangkong kemarin tuh, Dembele akhirnya perpanjang kontrak 2 tahun saja ya. 2 tahun sampai 2024 dan gimana? Ya maksudnya kan mungkin ini salah satu solusi yang pengen dijalankan, itu untuk memenangkan gelar ya. Ya, memperbaiki prestasi di lapangan. Di lapangan. Tapi nggak tahu dah, gue sama tim ini rada geleng-geleng sih gue. Iya, secara ini juga ya maksudnya. Gimana sih itu nanti lini depannya teh Rafinha, banyak banget. Dembele, Ferran Torres mah kayaknya udah pasti buat pelapis. Memphis Depay udah pelapis. Ya Aubameyang gitu ya. Aubameyang sama satu lagi nanti Lewandowski. Ada mah masih kan? Ada mah nggak udah dibalikin. Ansu Fati. Nah nggak tahu mau 6 striker kayaknya mereka main. Ngerti. Mau tiki-taka di depan. Bener. Sampai bodoh. Di counter langsung 5-0. Kasihan tuh si Ter Stegen tuh. Ya nggak tahu lah. Tapi kayaknya untuk ngebahas formasi masih terlalu awal lah ya untuk Barcelona. Ini gaji dulu lah. Ya kita bahas dari sektor itu dulu lah gitu. Nah ngomongin Ansu Fati itu dia gila loh gajinya. Ya kita udah mention ya di Wangkong kemarin. Sebenarnya sih kalau tadi ya, kalau misalnya logika dasar gitu ya, pembelian Rafinha ini
menurut gue jadi trigger bahwa Frenkie de Jong harus dijual, mau nggak mau harus dijual gitu. Karena gue tuh baru aja ngelihat ya ada yang nge-tweet thread gitu di Twitter tentang kondisi keuangannya Barcelona itu jauh lebih komprehensif lah ya gitu ya. Dibanding yang kita bahas lah ya. Itu. Karena dia secara teknis gitu, technical orang ekonomi lah mungkin. Iya secara finansialnya banget gitu ya. Iya, dia orang ekonomi mungkin kan. Bahwa kita cuma ekosistemnya. Ya kita kulit terluar lah, opini kan kalau kita kan gitu. Kita cuma ngebuka doang lah, ngebuka mata gitu. Nanti mungkin bisa ya kita sertain linknya di bawah deskripsi, teman-teman bisa lihat. Jadi intinya kalau gua boleh rangkum dari si thread tadi itu siapa lah ya akun itu ya, akun yang akun di luar negeri Barcelona ya dari luar. Intinya Barcelona itu dengan kondisi keuangan yang lagi carut-marut sekarang itu harus patuh terhadap rasio 1:4. Gimana tuh 1:4? Satu cowok boleh punya 4 istri. Lah kan. Jadi satu itu melambangkan berapa yang bisa Barcelona. Ya, Barcelona spending tuh 1, 4 itu penghematan. Atau Barcelona menghemat menjual pemain atau bagaimanapun lah dapat pemasukan misal 40 juta euro, baru mereka boleh spend 10 juta. Nah, sekarang kalau misalnya transfer Rafinha 70 juta, berarti mereka harus dapat pemasukan 280 kali 4-nya. Harusnya seperti itu. Ya ini mah logika anak SD-nya lah gitu kan ya, harusnya kayak gitu. Jadi konteksnya kalau menurut gua sekali lagi tadi berarti dengan pembelian Rafinha, De Jong ini jangan dulu ngomongin Lewandowski lah gitu. Iya. Berarti De Jong ini harus dijual. Bukan udah resmi ya, Bro? Udah resmi ya, De Jong. Ini mana ya tamanya? Lewas urang anjing geus lewas anjing. Pertama nya di grup teh. Anjir terbalik anjing si Bung Arya nih suatu hari tiba-tiba laporan di grup. De Jong udah resmi. De Jong resmi guys, De Jong resmi. Udah keluar dari Barca udah nge-tweet. Ini pas gua lihat look De Jong dasar anjing terbalik anjing. Untung lain Nigel De Jong. Amun Nigel De Jong wah kolot deui eta mah. Terbalik eta. Tapi ya itu sih gitu. Kalau menurut gue ya harus ada penjualan lah gitu, entah De Jong, entah melepas pemain Frenkie De Jong, entah melepas pemain-pemain dengan gaji cukup besar kayak Umtiti, Miralem Pjanic, Gerard Pique. Mungkin nggak sih kalau dijual? Mungkin kan? Mungkin, cuman Pique itu posisinya sama kayak De Jong, masih ada Barca itu masih berhutang. Jadi menariknya ya setelah gua mengikuti saga transfernya Frenkie de Jong ke Manchester United. Sebenarnya Barca teh masih ngutang. Iya, kan? Itu yang ngeganjal teh bahwa selain karena jadi gini, Xavi mah mau udahlah, itu mah Xavi mah pasti pengen banget lah De Jong. De Jong itu prefer bertahan di Barca. Kita udah sering bahas ya masalah prestige, masalah Liga Champion. Tapi Barcelona mau mempertahankan De Jong kalau dia bersedia mengurangi gaji. Itu yang De Jong nggak mau. Ditambah lagi masih berhutang Barcelona tuh, ada gaji yang belum terbayarkan senilai 14 juta euro. Buset. Dan yang udah kita bahas di Wangkong, Frenkie de Jong tuh di situ ininya pengen bertahan tapi gua nggak mau turun gaji mah gitu. Gua harusnya seperti yang udah kita bahas di Wangkong, gua harusnya naik gaji gitu kan. Ini malah diturunin. Gaji yang kemarin belum dibayar gitu kan. Iya. Itu yang bikin jadi dari sisi United. Jadi sebenarnya banyak, apalagi pendukung United ya, banyak yang nggak sabar, banyak yang ini wah United nggak benar, pecat direkturnya segala macam. Bukan guys gitu. Ini bukan salah di United. United mah berapa keinginannya Barca dijabanin, dicumponan gitu. Bahkan kemarin barusan banget ngecek David Ornstein ya, korespondennya The Athletic, terkenal juga seperti Fabrizio Romano, katanya sudah bukan verbal agreement, memang udah dua klub ya. Ini ngomongnya klub Barcelona dan Manchester United sudah sepakat. Udah transfer nih, tinggal De Jong berarti. Tinggal dari sisi De Jongnya gitu. Oh alah. Nah itu gitu. Itu kan makin jadi buah si malakama ya buat Barcelona gitu kan. Jadi presidennya mendatangin nih tok De Jong, bro,
Pindah. Terus pindah. Terus De Jong teh bayar heula tuh gaji urang. Sok transfer ke orang balikeun ke pas ditransfer kita. Kan eueuh duit lagi di mata utang. Oke, lamun duit asup karena kurang bayar gitu. Oh iya. Tapi De Jongna embung kudu ayeuna, soalnya orang mah sebenarnya yang di Barca. Nah, gitu mungkin. Ya orang bunga aya maneh di dieu, cek si Laporta. Jadi orang dek beli Lewandowski buru cabut gitu. Mungkin itu ya yang jadi Iya, jadi gitu kondisinya. Konfliknya tuh di situ. Konfliknya di situ Oke, gitu. oke, Jadi oke. memang ya nggak tahu ya apapun yang terjadi nanti seperti apa ya. Wah, gila sih gitu. Ini akan jadi kunci apa ya? Bertahannya Barcelona di dunia sepak bola. Iya, tuh Frenkie De Jong gitu, ada di tangan seorang Iya. Frenkie De Jong gitu kalau menurut gue sekarang. Karena selain De Jong siapa lagi yang punya nilai jual? Pemain yang punya nilai jual dalam arti Tinggi ya. iya ada peminat gitu. Terus Iya. secara usia masih di usia yang matang gitu kan. Mau jual Gavi itu kan masa depannya bukan Iya. gitu, mau jual Pedri gitu. Kan ya. Justru yang harus dijual kan yang punya gaji mahal dan punya nilai jual Nah, tinggi. itu gitu. Dan Frankie kan check all the boxes ya itu ya. Iya, Gaji iya. mahal, masih ada yang minat gitu. Iya. Nah, ini dia gitu. Nantilah kita lihat gimana nih. Ini bakal panjang sih ini. Benar apa? Sampai Bisa sampai beres terus. transfer ya. Sampai beres transfer nih bisa Iya, jadi nih. Iya. Soalnya ya itu tadi ya, bahkan 3 pemain yang tadi sebelumnya udah resmi pun belum didaftarin ya. Rafinha belum ya, baru banget ya. Tapi Christensen sama Kessie yang dari minggu lalu udah di-announce sebagai pemain Barca. Itu di websitenya Barcelona sendiri belum Masih masuk. belum terdaftar Iya, ya. masih belum Iya. terdaftar. Karena gimana Ya, gitu itu gajinya yang kita udah bahas di Wangkong kemarin Iya, gitu iya. ya, masalah gaji. Ya kita lihat lah. Kalau nggak bisa didaftarin ya udah jadi tukang kebon gitu mungkin ya. Kan nggak bisa main. Frank Kessie jadi tukang Frank kebon. Kessie tukang kebon, Christensen jadi OB kan, nanti Rafinha jadi valet mobil tuh di depan kan. Cocok sih. Patoan gitu kan. Gitu kan. Security. Nah itu ya Iya. itu yang maksudnya bakal jadi terus bahan pembicaraan selama bursa transfer Betul, nih. betul. Barcelona nih. Jadi buat buat teman-teman pendukung Barca jangan dulu berharap Lewandowski guys gitu. Iya. Sebenarnya Ini masih banyak PR di belakang. Iya, Iya. itu dulu. Ini beli harus Rafinha aja gila gitu. sebenarnya udah di luar nalar sih sebenarnya. Iya. Gitu. Punya pemain baru aja tuh gila sebenarnya gitu. Kalau Kessie Christensen oke lah free transfer ya nggak sih sebenarnya Iya, masih iya. dari awal tuh gue masih Iya. ada perasaan ya meren free transfer lah gitu. Aman Tapi kan lah ya. enggak. Gaji numpuk. Nah iya, tapi kan Iya. transfer pemain tuh bukan hanya berapa nominal yang dibayarkan ke klub gitu ya, Iya. ke Belum ke klubnya. agen. Belum ke agen gitu. Itu kan ada gaji yang terlibat segala macem. Ya, Nah, nantilah kita lihat nanti Capek pas lah. La Liga bergulir apakah Kessie dan Christensen ada Dan nomor Rafinha. punggungnya. Nah, kalau nggak ada nomor punggungnya 41 didaftarinnya ke apa? La Masia itu. ke Barca B. Barca B. bareng main Teu bareng bisa. Subasa ya. Oh, itu bisa kan? Teu bisa. Enggak U21 ya. Iya, harus U21 di Bener, yang bener. di La Liga nomor di atas 25 cuman buat pemain U21. Kessie dan Christensen tidak U21. Tidak gitu. U21 ya. Tidak Kalau waktu itu mungkin. kita bisa lihat Vinicius sama Rodrigo kan Ya, nomornya di atas 25. ya itu karena Masih masih bisa main. didaftarkan sebagai pemain Castilla. Castilla. Ya gitulah. Barca mah panjang lah. Barca ya, nah tapi juga memang ini salah satu jadi aktor lah ini Barcelona Iya. nih di transfer window ini. Setelah kita di awal berpikirnya United akan beli ini beli itu, Taunya taunya Barca yang nggak punya duit. ya taunya Yang beli ini, Barca beli yang itu ya. lebih jor-joran. Iya, oke. Itu ya paling ya. Iya. Enggak, bentar. Ngomongin MU dikit. Ada korelasi sama Frankie De Jong. Oh iya. Kelewat Ini tadi ya. apa, kita. kelewat. Rumor. Masih rumor tapi katanya Udah nggak Sudah rumor. verbal, sudah hampir jadi. sudah di atas 50% lah. Ini backnya Ajax Amsterdam dan timnas Argentina, Lisandro Martinez itu Oh, iya, selangkah iya. lagi bergabung ke Manchester United. Nolak Arsenal ya dia. ya? Nolak Arsenal, betul. Ini gua mikirnya Lisandro itu jadi contingency plan atau
plan B-nya Manchester United kalau gagal mendapatkan Frenkie de Jong. Tapi kalau dapat pun jadinya mantap ya. Ya bisa ya de Jong dan Lisandro memang pernah main bareng di Ajax kan gitu. Iya. Lisandro posisinya itu di back tengah tapi juga bisa main di back sebagai back tengah atau gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Itu ya semoga itu jadi pembelian ketiganya Ten Hag ya setelah Malaysia, Eriksen. Ya, walaupun belum pasti ya Eriksen. Walaupun belum pasti ya. Moga-moga Martinez segera diresmikan karena mantep banget Pak. Gua setuju banget Lisandro Martinez ini. Beneran. Itu cocok lah. Bahkan gua mempertanyakan kalau Lisandro Martinez jadi, De Jong jadi, kenapa masih ada Harry Maguire? Bro, back terbaik dunia masih jadi kapten. Itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Gini ya, itu kan pasti dari data ya dia. Satu itu sama dari ngobrol. Ada wibawa apa sih anjir Harry Maguire di ruang ganti? Dia speaking skill-nya bagus kayaknya bagus deh speakingnya. Jadi convincing gitu orangnya tuh bisa meyakinkan, bisa ini. Cocok lah jadi sales gitu ya. Lain cocok jadi politikus gimana? Cocok jadi politikus asli gantikan ta PM-na Inggris kan baru resign kan Boris Johnson ta Harry Maguire we anjing. Cik urang. Enggak beneran. Itu kebayang gitu ya kalau Martinez sama De Jong datang, Martinez di belakang duet dengan Varane, De Jong di tengah, cakep banget itu mah. Build up dari belakang aman. Mau di pressing segimana aman itu sih. Bahkan kalau Ten Hag kan kemarin waktu lawan Liverpool ya di Bangkok pertandingan persahabatan pertama formasinya ternyata nggak beda jauh sama Solskjaer dan Rangnick kan. Betul. 4-2-3-1. Tapi bahkan gaya mainnya beda banget. Tapi bahkan kalau misalnya Martinez dan De Jong datang, Ten Hag mau switch ke 3 back, menurut gua masih bisa. Bisa banget. Dan kayaknya mending gitu deh. Mending gitu sebenarnya kalau menurut gua mah ya gitu untuk kan pemain tengah juga nubaraleknya gitu kan. Jadi mending udah aja, tapi kayaknya yang menghalang Ten Hag untuk switch ke 3 back, ini back sayap Tea mah gitu, masalah back sayap mediocre Tea. Ya nanti kita lihat lah ya gitu. AWB, Dalot kan ini. Ya nanti kita lihat lah gitu. Ini apakah Martinez akan resmi dan apakah akan diikuti juga oleh rekan satu timnya Frenkie de Jong. Nanti baru dari situ kita bahas lagi United kira-kira akan beli siapa lagi? Nggak akan set up taktik seperti apa gitu. Oke. Kemungkinan besar ya. Nantilah itu makin seperti yang udah kita mention ya. Nanti makin dekat ke penutupan bursa transfer. Ya musim mau bergulir. Nanti kita bahas klub satu persatu dengan gimana setupnya masing-masing gitu. Oke, ini terakhir nih ada nih rumor yang ini juga mantap sih rumornya. Matt De Ligt. Matt Delegit. Martabak legit. Katanya mau ke Munchen. Matt Deligitnya Juventus mau ke Munchen. Iya bener wah gelosinya etanya. Itu bakal jadi back Munchen siapa aja sih? Upamecano, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez. Terus siapa lagi sih? Ben Pavard. Hitunglah jadi back tengah lagi sekarang mah. Terus ditambah Matt Deligt tadinya mau diincar Chelsea tapi setelah tahu lebih condong ke Munchen, Chelsea akhirnya ke Koulibaly tadi. Bener-bener gila sih FC Hollywood. FC Hollywood gila Pak. Aji itu ya kayak CPU main FM. Nggak sih kalau misalnya kita main FM ya. Kan kita mah beli pemain teh rada ngotak nu jadi start yang mentereng 2 lah paling. Yang ngomongin back tengah di formasi 4 back. 2 back tengah mantep, 2 lagi youngster, satu lagi yang rada murah. Lapis murah. Sementara pemain versatil. Ya, sementara kalau CPU kan kadang dibeli kabeh tah eta Munchen dah di kehidupan asli. Gila. Kalau mun FM orang mau pindah ke Munchen, saya kena Fred. Alah eta sih eta deui aja. Fred deui. Iya itu wajing. Gila sih FC Hollywood. FC Hollywood. Ya setelah kemarin mendatangkan Saman kan, Saman sekarang mau mendatangkan Martabak legit. Gila. Ya coba dari depan ke belakang ini. Iya udah. Ngeri banget sih Munchen ya maksudnya bakal semakin mendominasi Bundesliga nanti jadinya kan. Kayak tapi
kayaknya Bundesliga mah cetek banget lah buat mereka. Iyalah. Ini mah Liga Champion. Untuk Liga Champion mereka pasti untuk, kan apalagi kemarin udah masuk semifinal dijegal Villarreal. Iya, seorang Villarreal gitu, seonggok Villarreal, ya. Sepotong Villarreal, ini spotaker ini itu. Seru konengnya. Yang bahkan mereka remehkan ya. Iya, si Nagelsmann sudah meremehkan Villarreal sendiri. Pakai tim lapis 2 kan ya? Enggak sih, lapis 2 mah cuman ya pas interview itu kan dia meremehkan Villarreal. Villarreal naon sih gitu. Ibaratnya begitulah. Naon sih dengan seonggok Villarreal kayak gitulah. Ya, coba kita lihat lah seperti apa nanti FC Hollywood. Dan bursa transfer juga bakal makin rame nih kayaknya. Betul, kan nanti. Makin panas, makin sini makin panas. Soalnya masih banyak juga tuh kayak Milan belum kelihatan bakal beli siapa. Iya, betul. Setelah ngeliat Juventus sama Internya udah beli banyak pemain, terus yang tadi udah kita sebut juga tuh MU, PSG juga masih belum kedengeran lagi. Ya, setelah beli Vitinha ya. Ya, setelah beli Vitinha PSG nih. Ya masih panjang lah bursa transfer, masih ada banget. Waktu sekitar 2 bulan lagi ya sampai September kurang lebih. Nanti akan terus kita update. Ya. Makanya dari itu jangan lupa follow Twitter kita Shootodap Podcast. Ya, itu untuk interaksi sama kita nih, selain di bawah di kolom komen. Ya. Bisa juga interaksi via Twitter. Terus kita juga udah ada di Noise sama Spotify. Betul. Tapi buat khusus Wangkong ya kita di situ. Kayak Wangkong yang kemarin tuh yang udah tadi kita sebut, yang Barcelona, Terlilit Pinjol atau Wangkong sebelumnya juga banyak yang menarik lah kalau kalian mau dengerin. Sama selain itu jangan lupa juga subscribe. Kalau YouTube mah subscribe. Yeah. Subscribe, komen, like, dan nyalakan tuh notifikasinya biar nggak ketinggalan nih berita-berita dari kami, konten Shootodap Podcast. Ya paling jual jadi Dora ya main. Ya paling gitu aja dari cukup kami. lah ya hari ini. Cukup nilai moral dari sini ya, jangan lupa bersedekah ke Barcelona melalui langganan Spotify. Iya, betul. Spotify Premium membantu Barcelona menjadi klub yang lebih baik. Jangan nyari akun-akun Spotify di komen Twitter. Jangan. Bayar langsung ke Spotify, apalagi kalian Barcelonista. Ya, Barcelonista eta mah Liverpoolian. Oh iya, Barcelonista sihnya. Nges, kita tutup. Gua Arya bye. Gua Razan out. Elmi juga out. Thank you semuanya. See you. Bye bye.